wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Okay, everyone, good morning. Okay. So this is ice breaking ya. Jadi nggak usah lagi ya. Udah tadi ice breaking kan? Oke, so ice breakingnya sama ya. Sejujurnya ice breakingnya saya siapkan untuk menggunakan TV karena TV-nya masih belum ada. Oke, jadi kita menggunakan ice breaking yang sudah dilaksanakan oleh orang terdahulu seperti itu. Oke, ini ya. Oke, semuanya berpasangan kamu di. Oke, what's happened? Lukman, oke, semuanya bisa berpasangan, kemudian saling memposisikan ya kedua tangan, salah satu tangannya saling berlawanan dengan temannya. Seperti ya aba-aba ingin bersalaman. Ya. Gini, berlawanan gini. Kan antara kanan kiri ini aja. Oke. Gimana? Oke, karena sudah paham, jadi next stepnya tentukan siapa yang jadi hitam dan siapa yang jadi hijau. Oke. Yang menjadi hitam dan yang menjadi hijau. Oke. Oh ya. Oke. Right. Oke. Kalau saya bilang hitam, maka hitam mencoba menangkap, sedangkan yang hijau mencoba menghindar. Ya. Dan kalau saya bilang hijau, sebaliknya ya, seperti itu. Oke, kita coba. Agung. Oke. Coba dulu ya. Hitam. Oke. Kemudian lagi hijau. Oke, masih trial. Oke. Udah gak mau banget kita. Bisa dijawab siapa? Oh, itu jauh banget. Oke. Hitam. Oke, sekarang yang terakhir. Oke, sekarang kita mulai dengan sesungguhnya ya. Oke, ini yang asli nih, Oke. Hijau. Nyamperin. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti. Oke, terima kasih semuanya. Oke. Bismillah. Oke. Attention please. Oke, untuk semuanya saya berdiri di sini ingin sharing, mempresentasikan, ya tidak ingin menggurui, tapi hanya ingin berbagi ya sedikit ilmu yang ditugaskan kepada saya. Oke. Materi ini saya ingin berbicara tentang pembelajaran mendalam, ya. Bukan machine learning tapi tentang pembelajaran mendalam dalam pendidikan. Oke, benar. Materi melanjutkan orang-orang sebelumnya dan termasuk Mr. Seno. Saya tahu lu masih ingat apa yang diucapkan Mr. Seno? Apa itu? Materinya apa? Oke.
Oke, saya melanjutkan materi tentang 8 profil lulusan ya dalam pembelajaran mendalam. Oke. Pertama, apa sih itu profil lulusan? Profil lulusan adalah ya kompetensi ya atau karakteristik yang diharapkan oleh seorang individu setelah menyelesaikan suatu program pendidikan atau pelatihan formal ataupun informal ya yang sudah dirangkum dalam 8 poin. Oke. Singkat aja, salah satunya adalah pemikir kritis. Oke. Jadi siswa atau lulusan harus dapat menganalisis informasi secara mendalam, ya, mengambil keputusan yang tepat, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Oke. Dan yang kedua, pemecah masalah yang kreatif. Oke, guru dituntut agar lulusan ya dapat menemukan solusi inovatif ya secara mandiri terhadap tantangan yang kompleks dan menggunakan pendekatan yang berbeda serta berpikir di luar kotak. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang efektif. Ya, lulusan harus dapat menyampaikan ide dengan jelas dan persuasif, beradaptasi dengan audiens yang berbeda dan menjalani hubungan yang produktif. Kemudian profil kolaborator. Lulusan harus dapat bekerja secara efektif dalam tim dan juga mengembangkan komunikasi yang baik dan memecahkan masalah secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian profil literasi digital, yaitu di mana lulusan dapat ya menggunakan teknologi, mengakses informasi secara kritis dan berkontribusi dalam dunia digital yang berkembang pesat. Kemudian profil warga beretika. Itu sudah 6 ya. Pertama dari Mr. Mizar, sebutkan pertama apa? Pemikir kritis. Ya enggak? Oke. Kedua Mr. Rizal, Mr. Fadlan. Yang kedua ada pemecah masalah yang kreatif. Dan Mr. Hakim yang ketiga apa tadi? Ya, komunikator yang efektif, tahu? Komunikatif. Kemudian Sains yang keempat adalah berkolaborasi. Mr. Huda yang sebelumnya apa tadi? Yang kelima. Setelah kolaborator, profil apa yang harus dimiliki oleh seorang lulusan? Komunikator. Sudah. Literasi. Teknologi. Salah, literasi digital. Oke. Kemudian yang sekarang kita bahas yang keenam adalah sebagai warga yang beretika atau dalam dirinya mempelajari adab ya. Lulusan harus memiliki nilai-nilai moral ya yang masih kurang ya, bahkan seorang guru ya. Kita masih harus perlu belajar. Kemudian juga berkomitmen ya. Siswa yang berkomitmen untuk menjaga keadilan dan bertindak untuk kesejahteraan dan komunikasi untuk kesejahteraan komunikasi dan lingkungan. Kemudian dua yang terakhir adalah pertama, pembelajar sepanjang hayat. Ya, jadi bukan hanya belajar di kelas, lulusan harus mampu terus belajar dan beradaptasi, menemukan pengetahuan baru secara mandiri dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah inovator. Miss Adit, tadi yang ketujuh apa? Profil pembelajar sepanjang hayat. Dan yang ke-8 apa itu Ustaz Dedi? Ada yang kita bahas ini adalah inovator. Inovator yang dimaksud ini adalah lulusan berani berinovasi dalam menciptakan solusi, ya, termasuk pemanfaatan teknologi untuk mendukung pembelajaran dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Contohnya, dalam profil pemikir kritis dan analitis ya,
kita harus menetapkan sebagai guru menetapkan tujuan, metode dan aktivitas yang akan dilakukan oleh siswa dalam semester itu. Contoh dalam tujuan, siswa kita membuat tujuan untuk agar siswa dapat menganalisis argumen dan membedakan fakta dan juga opini, kebenaran dan juga bias. Dan dalam metode ya kita bisa ambil contohnya dalam diskusi yang kita pimpin, yang kita arahkan, atau sebuah studi kasus. Contoh aktivitasnya adalah analisis sebuah berita. Misalkan kita memberikan tugas untuk menganalisis agar siswa menganalisis 3 berita, ya, agar bisa mengidentifikasi isinya antara bias dan juga kebenaran. Kemudian yang kedua, Sakir masih ingat yang kedua? Profil apa? Pemecah masalah? Pemecah masalah yang kreatif. Contohnya, kita memberikan tujuan kepada siswa untuk menemukan solusi inovatif dalam masalah nyata dengan metode design thinking atau eksperimen-eksperimen kecil. Contoh, aktivitasnya dalam lingkungan sekolah kira-kira apa? Mr. Amar, pemecah masalah, problem solving bagi siswa. Kita memberikan tugas. Contohnya? Ya, kira-kira? Jualan. Ya, tugas. Oke, tugas memecahkan apa? Tugas proyek apa? Ya. Ya, tugas proyek yang diberikan. Oke, memberikan manfaat ke masyarakat seperti itu. Oke. Oke, saya kasih clue. Contohnya, kita memberikan tugas yang bisa memasukkan semua pelajaran dalam misalkan dalam moral, kemudian dalam menjaga lingkungan, kemudian dan juga dalam misalkan bekerja sama dalam tim. Ya, kita bisa memberikan aktivitas seperti berupa project Zero Waste School, Zero Waste ya. I don't know how to spell ya. Zero Waste School ya. Jadi membuat sebuah proyek gabungan ya dari yang mendorong siswa untuk bertanggung jawab, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian mendaur ulang sampah-sampah ya, kemudian bisa juga berbisnis menggunakan sampah-sampah tersebut ya, agar membantu masyarakat dan juga tidak mencemari lingkungan. Kemudian profil yang ketiga, contoh dalam profil ketiga, komunikator efektif ya. Kita dapat memberikan tujuan kepada siswa untuk menyampaikan ide ya, ide secara jelas baik lisan ataupun tulisan ya. Contoh aktivitasnya adalah contohnya debat ya. Kita membuat kegiatan debat ya, bisa isu berbagai lingkungan. Yang paling dekat contohnya berbagai bidang ya, berbagai bidang, dan contoh yang paling dekat adalah dalam isu lingkungan ya. Selain debat juga kita bisa memakai metode memberikan tugas podcast bagi siswa ya, atau presentasi kelompok, bahkan sampai vlog. Oke. Kemudian profil yang keempat. Oke. Mr. Baka. Oke, kira-kira keempat masih ingat? Oke, masih dibaca. Kolaborator dan pemimpin tim. Oke, sebagai kolaborator atau pemimpin tim. Kita bisa memberikan tujuan ya dalam proses mengajarnya berupa agar siswa dapat bekerja sama, menghargai peran teman-temannya, dan juga bisa memimpin teman-temannya, mengayomi teman-temannya. Metode yang dilakukan dapat menggunakan project based learning atau PBL ya dalam simulasi organisasi. Bisa contohnya aktivitasnya yang bisa kita berikan adalah memberikan proyek seperti market day, pameran karya seni ya, bahkan bisa membuat sebuah startup. Kemudian profil yang kelima, literasi digital dan informasi. Contoh tujuan yang bisa kita rancang untuk siswa ya, adalah tujuan agar siswa menggunakan teknologi secara kritis dan etis ya.
dengan pemikiran kritis, di mana ya tujuan aktivitas ini adalah untuk membedakan antara yang fakta dan juga hoax. Perbedaan antara bias dan hoax. Bias adalah informasi yang disampaikan ya mungkin benar, tapi ada sebuah kecondongan karena ada kepentingan tertentu. Sedangkan hoax adalah sebuah informasi yang benar-benar salah. Ya. Metodenya bisa kita menggunakan penelitian online atau daring, dan juga membuat dan setelah mengetahui hasil penelitiannya, kita bisa memberikan tugas agar para siswa membuat konten multimedia, entah itu poster ataupun short video. Kemudian yang keenam, profil warga beretika dan bertanggung jawab. Salah satu contoh tujuannya adalah agar siswa jujur, peduli, dan berkontribusi secara positif. Sedangkan metodenya bisa menggunakan service learning atau refleksi moral. Apa itu, Hakim? Service learning? Contohnya? Service. Ya, service learning. Menyediakan fasilitas untuk siswa. Ya, fasilitas seperti apa contohnya? Internet, ya, wifi, Yes. TV. Oke. Thank you very much, Hakim. Ya. Tapi yang saya maksud adalah seperti ini, maksudnya agar siswa memiliki kegiatan seperti Jumat bersih. Seperti itu. Memberikan kontribusi kepada lingkungan sekolah dengan cara menjaga kebersihan. Seperti itu. Jadi service learning ya bisa dalam teknologi IT kita padukan, gitu ya. Tapi salah satu contoh yang saya ingin adalah agar siswa ini menjaga moral, etika ya di lingkungan sekitar. Seperti itu. Kemudian aktivitasnya ya contohnya tadi yang sudah saya bilang seperti proyek menjaga kebersihan dan daur ulang, ada juga untuk refleksi, jurnal kejujuran ya. Siswa bisa membuat sebuah papan kejujuran di mana setiap hal kejujuran yang mereka lakukan ditempel di sana di kelas. Ada juga kantin kejujuran atau program teman bantu teman di mana siswa yang pandai dalam suatu mata pelajaran membantu siswa yang lain. Dan juga ada kotak kejujuran. Kotak kejujuran ini bagus banget untuk dipakai untuk lingkungan keluarga ya, di mana jika dalam sebuah keluarga diberikan sebuah proyek menulis segala kesalahan dilakukan anggota lain dalam sebuah kotak untuk dengan tujuan diperbaiki secara bersama tanpa menyalahkan orang lain. Kemudian ada refleksi harian sama seperti jurnal kejujuran. Oke. Yang membedakan adalah waktunya antara seminggu dan juga per hari. Oke. Di slide yang ke-7, profil apa? Sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat. Contoh yang bisa kita berikan adalah memberikan tujuan kepada siswa untuk dapat secara mandiri merencanakan, memantau, dan mengevaluasi belajarnya sendiri. Contoh metodenya adalah menggunakan jadwal ya, atau ya pembelajaran online seperti AI dari tools AI seperti ChatGPT dan lain-lain. Aktivitas yang dilakukan contohnya bisa menggunakan sebuah buku ya. Siswa diberikan tugas agar menulis sebuah learning journal ya, learning journal mingguan dalam setiap tahun. Seperti misalkan dalam 16 minggu ya, siswa bisa menguasai misalkan AI programming atau bisa menggunakan Canva, di mana siswa kita berikan tugas ya, kita berikan fasilitas agar bisa merancang jadwal belajarnya sendiri. Kemudian yang terakhir adalah inovator. Inovator nilai baru. Ya. Contoh aktivitasnya adalah siswa menciptakan produk sederhana untuk sekolah. Dengan metode pertama, kita berikan sebuah tugas inkubator ide. Ya, jadi membuat sebuah sharing session atau majelis ya agar siswa saling memberikan ide. Kemudian kita juga memberikan ilmu
entrepreneurship education atau basic learn startup dan juga project based learning. Tujuannya adalah agar siswa menciptakan karya yang bermanfaat bagi komunitas masyarakat. Oke. Kemudian setelah kita mengetahui profil lulusan yang harus dimiliki seorang siswa, kita juga perlu memberikan indikator keberhasilan. Ya. Salah satunya, ya, pertama keterlibatan siswa harus kita nilai. Kemudian yang kedua, kualitas portofolio dan refleksi yang meningkat. Kemudian kemampuan menangani masalah nyata. Dan yang keempat, survei kesiapan kerja dalam komunitas. Oke. Hal tersebut saya kutip dari sumber informasi tertentu, yaitu pertama OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, kemudian dari seseorang bernama John Hattie, Dylan William, Linda Darling, Hammond, kemudian Fasi Sahilburg. Ya, mereka adalah orang-orang ahlinya dalam bidang pendidikan, termasuk mereka berasal dari negara dengan pendidikan yang maju. Kemudian ada Deep Learning Network USA dan UNESCO, Education for Sustainable Development. Okay, thank you very much for your attention from my speak, yeah, Okay, thank you very much for your attention, and I say sorry if I have mistake. I hope Allah ya selalu memberikan hidayah kepada kita agar bisa berjalan di jalannya. Oke. Amin. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.